Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa ba'd, ikhwan fillah nasdakumullah. Ada sebuah kisah yang menakjubkan ya. Saya baca beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu ada kali, di majalah Ar-Risalah, sebuah majalah yang sangat bagus dari Solo, bahwa pernah ada sebuah kejadian ya menghebohkan di Amerika Serikat. Bahkan kejadian ini masuk ke berita di sebuah koran ya, bahwa suatu malam itu ada seorang wanita muslimah pulang dari bekerja. Dia berjalan melewati mungkin seperti sebuah gang ya, gang yang sempit, agak gelap. Kemudian karena perempuan ini memang terbiasa berzikir gitu ya, dia jalan tuh sambil zikir ya, di antaranya dia membaca ayat kursi ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya, sampai akhir. Dia jalan sambil zikir, sambil baca ayat kursi itu, berpapasan dengan seorang laki-laki ya, yang menurut firasat dia sih sepertinya bukan orang baik gitu loh. Tapi dia sudah apa istilahnya, tidak memperdulikan ya, karena laki-laki itu hanya melihat kepada dia. Alhamdulillah sampailah dia di rumahnya, kemudian istirahat. Nah, pagi harinya ketika dia mungkin sedang sarapan melihat TV, ternyata ada sebuah berita yang mengejutkan, yaitu di tempat jalan dia tadi malam ya, di gang itu ditemukan sosok perempuan yang meninggal ya, dalam keadaan dirampok ya. Dan ya, plot twist-nya apa ya? Setelah sekarang ya, plot twist ya, yang mengejutkan ya, ternyata perempuan yang mati itu, dirampok itu, dibunuh oleh laki-laki yang dia berpapasan tadi malam ya. Langsung dia cepat-cepat berangkat ke kantor polisi, menemui orang tadi yang pembunuh itu, yang semalam dia berpapasan. Kemudian menanyakan, apakah Anda ingat saya? Ya. Iya, kata laki-laki itu. Perempuan ini mengatakan lagi, bukankah tadi malam kita berpapasan? Ya, kenapa Anda tidak menargetkan saya gitu loh? Orang itu mengatakan apa? Tadinya saya itu ingin menargetkan Anda, ingin merampas Anda, merampok Anda. Tapi di belakang Anda ternyata ada sosok manusia yang bertubuh tinggi besar ya, memandang tajam ke arah saya. Saya langsung ketakutan dan saya pergi mencari mangsa yang lain ya. Masya Allah ya kan, yang namanya zikir itu ikhwan sekalian, itu tidak bisa kita anggap sepele ya. Yang namanya zikir itu adalah suatu ibadah yang bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan di surah Al-Ankabut ayat 45, wala zikrullahi akbar. Dan sungguh berzikir kepada Allah itu adalah yang paling besar ya, yang paling agung ya. Walaupun nanti ini ada beberapa penjelasan ya. Di antaranya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berpendapat maksudnya adalah sholat ya, karena di dalam sholat itu mencakup zikir-zikir kepada Allah. Tapi zikir-zikir di luar sholat pun juga sesuatu yang sangat agung tentunya
ya. Nah, di dalam Al-Qur'an dan hadis banyak sekali, eee, ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah 152, ya, "Fadhkuruni adzkurukum." Maka ingatlah kalian kepadaku. Nah, berzikirlah kalian kepadaku. Zikir itu kan artinya kan mengingat, ya. Jadi orang yang berzikir kepada Allah, dia mengingat Allah, dia memuji Allah, ya kan. "Adzkurukum," kata Allah. Niscaya aku juga akan berzikir untuk kalian. Nah, aku akan mengingat kalian, kata Allah. Ya, di antara miliaran manusia di dunia ini yang mengangkat tangan ke langit, berdoa kepada Allah. Nah, coba, seandainya kita sering berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mudah-mudahan Allah langsung ingat dengan kita. Wah, hamba itu ajalah, si fulan itu dululah yang aku kabulkan, karena dia selalu mengingatku. Kan? Masya Allah. Kan? Allah juga ingatkan manusia ini supaya jangan lalai dalam mengingat Allah hanya gara-gara hartanya, anak-anaknya. Di surah Al-Munafikun ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaikumul khasirun. Ya, hai orang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh harta kalian dan anak-anak kalian dari mengingat Allah, dari berzikir kepada Allah. Dan barang siapa yang melakukan hal itu, ya, dia lalai mengingat Allah hanya gara-gara hartanya, gara-gara anaknya, ya, berantakan sholatnya, ya kan, nggak pernah baca Quran, nggak pernah zikir. Nah, sungguh orang yang melakukan itu, dia akan termasuk orang-orang yang sangat rugi. Ya. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 45, ya kan, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Berzikirlah kalian kepada Allah dengan banyak agar kalian menjadi orang yang beruntung. Nah, ini siapa yang ingin beruntung dunia akhiratnya, hendaklah dia banyak berzikir kepada Allah. Di dalam hadis juga Nabi SAW bersabda sangat banyak sekali, ya kan. Misalnya beliau pernah ditanya oleh seorang Badui, ya, di dalam hadis Imam Tirmidzi, "Ayyul a'mali afdal?" Amal apa yang paling utama, ya Rasulullah? Ya. Beliau menjawab, "An tufariqud dunya wa lisanuka ratbun min dzikrillah." Amalan paling utama itu, engkau meninggalkan dunia ini dalam keadaan lisanmu basah karena mengingat Allah. Ya, matinya kita itu dalam mengingat Allah, ya kan? Lalu laki-laki itu bertanya lagi, "Inna syara'i'al Islam qad kathrat alayya, famarruni bi amrin atasabbatu bihi." Nah, Rasulullah, syariat Islam ini banyak banget, ya, ajarannya banyak banget. Coba berikan aku satu perkara saja yang aku nanti akan konsisten dengan itu. Ya, maka beliau menjawab, "La yazalu lisanuka radban min dzikrillah." Ya sudah, jadikanlah lisanmu itu selalu basah dalam berzikir kepada Allah. Ya kan, Masya Allah, ya. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, beliau katakan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dan orang yang tidak mengingat Tuhannya itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang zikir kepada Allah itu dianggap orang yang hidup, yang tidak zikir kepada Allah dianggap orang yang mati. Dan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, menjadi saksi, ya, kata beliau, "Kana Rasulullah SAW yadhkurullaha fi kulli ahyanin." Rasulullah SAW itu selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan, ya, nggak pernah lepas, ya. Ini kalau kita paham, hafal zikir-zikir ini, Pak, doa-doa ini, Masya Allah, ya, nggak bisa kita itu lepas, ya. Mulai dari bangun tidur, nah, tahu kita kan,
doanya alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, ya kan. Terus kita ambil wudu, habis wudu kita doa lagi, terus kita sholat, itu kan zikir, ya kan. Habis itu kita berangkat ke masjid, ada zikirnya juga, ada doanya juga, terus sampai nanti kita mau tidur lagi, ya. Paginya kita ada zikirnya, sorenya ada zikirnya. Itu kalau dilazimi, Masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang Nabi katakan tadi, yang amalan paling utama. Dan mudah-mudahan Allah juga menjadi ingat dengan kita, dekat dengan kita. Ya, kalau Allah sudah ingat dengan kita, dekat dengan kita, ya kan, siapa yang akan mencelakakan kita? Ya, siapa yang akan membuat makar untuk kita? Nah, beberapa tahun lalu ada video viral itu, wawancara di sebuah televisi tentang seorang wanita yang pernah jadi penyihir, ya, mantan penyihir. Apa yang ditanyakan oleh reporter itu? Ya, bagaimana pengalaman Anda dalam melakukan sihir ini? Ya, perempuan itu mengatakan, hampir semua agama itu bisa saya sihir. Ya. Ya, kecuali yang agak susah adalah orang-orang Islam, kata penyihir perempuan ini. Apalagi mereka kalau yang rajin ibadah, banyak berdoa. Setiap saya kirim sihir saya kepada mereka, seakan-akan di sekeliling rumahnya atau di sekeliling tubuhnya itu ada cahaya yang menjadi benteng yang membuat sihir saya itu mental. Masya Allah. Nah, kaget orang itu. Ya Pak ya. Makanya kan ada ulama Saudi, Syekh Al-Qattan itu menulis buku yang isinya tentang zikir dan doa. Judulnya adalah Hisnul Muslim, benteng seorang Muslim. Zikir itu ibarat benteng bagi kita. Tentu kita pengen toh hidup ini aman, tentram. Tidak ada gangguan dari orang jahat, tidak ada gangguan jin, syaitan. Banyak orang hari ini kan yang kesurupan, ya. Itu pasti orang-orang yang kosong jiwanya, nggak pernah zikir. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.